silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom, salam hikmah tetap jadi berkat. Saya harap teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Baik teman-teman, hari ini saya mau memberikan pendapat pribadi tentang Coki Pardede. Mungkin teman-teman sudah tahu sepak terjang beliau di dunia pertelevisian dalam dark jokes yang sering kali dia sampaikan. Saya sebenarnya bukan fansnya dia, dan saya juga tidak suka dengan lawakan-lawakannya dia. Itu selera dan tidak ada masalah. Saya juga tidak mengenal beliau, dan apalagi beliau tentu dia tidak mengenal saya. Paling tidak saya sedikit tahu tentang karya-karyanya yang dia sampaikan di dunia media sosial, baik itu di Opini ID, Majelis Lucu Indonesia, seperti itu. Seringkali kesan yang dihadirkan dia adalah seorang yang kecewa dengan agamanya. Dia tidak percaya dengan Tuhan katanya, kadang ateis, kadang agnostik, kadang ateis-ateisan, agnostik-agnostikan, nggak ngerti. Saya hanya sedikit bingung dengan beliau karena mengatakan hal-hal fakta-fakta yang sebenarnya disampaikan itu ya agak canggung sebenarnya di dalam dunia pertelevisian Indonesia, yang dimana Indonesia sebagai negara beragama yang sedikit sensitif jikalau berbicara tentang agama. Terbukti bahwa mereka pernah mendapat teguran dan mendapatkan laporan akibat lawakan-lawakan mereka. Ya, waktu saya nonton si Coki Pardede, waktu dia interview dengan wartawan setelah dia ditangkap, untuk orang-orang yang menikmati karya saya bacanya berikut karya-karyanya Coki Pardede yang bisa saya simpulkan ada sedikit kontroversi di dalamnya. Percaya Tuhan. Kalau Tuhan mau dengan segala kemahakuasaannya, sebenarnya dia bisa membuat semua orang menjadi beragama. Dan sebenarnya bukan hal yang mustahil buat Tuhan membuat gue jadi beragama. Tapi kenyataannya kan dengan segala mahakuasaan dia kan, saya tetap seperti ini gitu. Saya masih tetap tidak beragama. Berarti kalau saya masih tidak beragama, pasti ada maksud tujuan Tuhan kenapa saya tidak beragama. Makanya ya, gua belum beragama saat ini ya cuman menjalani maksud tujuan Tuhan aja yang dia taruh buat gua gitu. Dan buat orang-orang yang nanya ke gua, kapan lo beragama? Kapan lo beragama? Anda jangan lancang. Jangan-jangan Anda melewati kewenangan Tuhan. Jangan-jangan memang rencana Tuhan adalah ya biarin aja dulu Coki kayak gini karena fungsinya masih lebih baik buat banyak orang kalau dia masih dalam posisi seperti ini. Kayak gitu ya. Saat corona menyerang tubuh Bang Coki, apakah Bang Coki akan bertuhan? Jawabannya tidak dong. Karena begini, dari korban-korban yang meninggal sejauh ini karena corona, pasti ada yang bertuhan. Tapi tetap meninggal. Nanya, Coki kalau misalnya lu di pesawat terus pesawatnya mau jatuh, lu berdoa nggak? Jawabannya enggak. Karena dari semua kasus kecelakaan pesawat yang terjadi, gue yakin semua korbannya berdoa. Dan pesawatnya tetap jatuh. Jadi sebenarnya mau Anda berdoa atau tidak berdoa pada saat pesawat itu mau jatuh, itu tidak akan membuat kemungkinan pesawatnya tidak jatuh jadi lebih besar gitu. Enggak. Kalau kita mati ya mati aja udah hilang. Nggak ada sesuatu yang harus ditakutkan. Disitulah keindahannya hidup. Pada saat kita tahu kita hidup cuma dalam waktu terbatas, berarti kita tahu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu meaningful. Dan kita harus melakukan yang terbaik pada saat itu. Karena hidup kita cuma sebentar. Kita hidup untuk saat ini. Kalau kita hidup untuk di sana, kita cuma hidup menunggu mati. Tragedi, hal-hal buruk, kita sebagai orang agnostik tuh lebih bisa melihat sesuatu dari spektrum yang lebih luas. Tanpa bias. Terus terang, gua secara personal lebih merasa aman pada saat pilot pesawat gua itu ateis. Karena buat gua, pada saat pilot pesawatnya ateis, dia sudah mengerti bahwa pada saat ada situasi darurat, tidak ada faktor X, yang mana faktor X ini adalah takdir. Sehingga pada saat ada situasi darurat, sadar atau tidak sadar, dia akan mengeluarkan 100% kemampuan dia untuk bisa keluar dari situasi darurat. Karena dari semua black box pesawat jatuh, kata-kata terakhirnya itu biasanya selalu tanda kutip berserah-berserah. Jatuh juga. Kalau ada pilot lain yang percaya sama kepercayaan tertentu yang tidak apa-apa, dan gue yakin juga adalah seorang pilot yang brilian, tapi kadang karena dia punya doktrin dalam pikirannya bahwa
Ada hal yang tidak bisa dirubah, ada hal yang bisa dirubah. Pada saat keadaan kritis itu ada, akan ada ruang, mau dia sadari atau tidak sadari, dia tidak akan mengeluarkan 100% kemampuannya karena ini udah takdir. Hafal Alkitab. Bukan hafal, gue baca Alkitab sampai habis beberapa kali. Menurut lu gimana? Bagus bukunya. Harry Potter juga bagus. Doraemon juga bagus, tapi kan bagus. Menemukan sabu itu di dalam underwear perempuan. Ya, dan dia dilapis sabu itu kan panas ya kalau di kulit, di kulit gitu ya. Kok tahu? Kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Lu santai deh. Cepetan. Ya akunya kaget bang. Iya. Udah, lu santai sini bang. Ya sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu bang. Ya udah kau minum dulu ya. Mau aku bantu nggak kau le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Aku bantu. Ya udah kau ambil dulu lah barang itu. Dulu, baru yuk. Kau nonton bokep cowok. Ya kan. Sorry ya Lai, aku kaget ya Lai. Maaf ya Lai, aku bantunya Lai. Ya mana? Bikin dulu itu barang itu le. Tunjukin dulu barangnya. Kau ambil dulu lah. Sini. Bukan ini dia. Bukan itu lah ya. Di mana? Makanya kan aku yang mau cari bang. Aku kan nggak bakal aku isi takin. Ya enggak sini. Kau pun Aku geledah dulu deh, lu liatin deh. Nah ini tasnya dulu. Kau. Tasnya dulu ya buka. Aku mau bantu bang. Aku mau bantu sama abang. Aku bantunya bang abang. Mana? Ini. Oh itu barang ini. Kau terus sini lah. Perkataan-perkataannya dia acap kali bermuatan narasi yang memang sangat bermasalah dan tidak pernah dipikirkan oleh orang beragama. Kalau dia sebenarnya kecewa atau tidak mampu beragama dengan baik, tidak mampu beragama dengan sepenuhnya, dan kalau berpikir bahwa dia seorang yang agnostik, karena kan kesannya begini teman-teman, dia muncul dengan muslim, ternyata muslim, yang juga memang adalah orang muslim. Sementara Coki, dia bukan dari orang yang tidak beragama. Dia dulunya beragama Kristen dan saya tahu gerejanya. Nah, tapi kesan yang ditimbulkan adalah seorang muslim yang taat, tapi seorang Kristen yang akhirnya tersesat. Tersesat bukan karena dia disesatkan, tapi dia sesat sendiri. Dia berpikir hal-hal yang salah dan seringkali itu dia lontarkan dan menimbulkan kesan agnostik, tidak percaya Tuhan, sehingga ini ditempelkan oleh tretan muslim. Ya kelihatan begitu dominasinya, dominasi keagamaannya kelihatan. Dan yang dirugikan menurut saya di situ adalah bagi orang yang tahu bahwa dia adalah seorang Kristen, yang dirugikan adalah Kristen. Bahwa ada ternyata orang-orang Kristen yang imannya tidak kuat atau imannya seserampangan Coki Pardede. Nah, maka teman-teman, saya melihat ternyata selama ini itu hanyalah panggung. Itu lapaknya dia. Bahwa saya punya banyak keragamannya, dia mengaku dia Kristen. Walaupun Muslim kan agamanya sesuai namanya lah ya. Yeah. Muslim kan agamanya Islam gitu, dan gue adalah orang Kristen. Muslim kan agamanya Islam gitu, dan gue adalah orang Kristen gitu, dan gue adalah orang Kristen. Dia adalah seorang yang dia Kristen. Nah, tapi sepertinya itu seperti panggungnya dia, lapaknya dia. Ya, dia harus jualan itu. Kalau dia tidak menjual itu, dia mau ngomong apa? Apa yang harus dia jual? Stand up comedy, dia kalah. Kalau tidak dark jokes-nya, kalau tidak berbicara mengenai agamanya, apa yang mau dijual? Nah, maka teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa dia berkata, ya dia tidak beragama, tidak masalah. Tapi dia banyak sekali menggunakan diksi-diksi, menggunakan atribut-atribut, menggunakan pendapat-pendapat antikristus, atribut antikristus. Dalam channel YouTube-nya adalah bilangan yang di dalam Kristen adalah bilangan antikristus. Dan kemudian di lehernya ada tato Lucifer. Dia tidak beragama. Tapi kenapa posisi tidak beragamanya ini membuat dia mengeluarkan diksi-diksi yang di dalam dunia kekristenan itu adalah mencerminkan iblis. Sebelum dia tertangkap, saya bilang orang ini akan terima akibat. Saya katakan itu di dalam hati saya dan tidak lantas menjadikan saya seorang nabi sehingga nubuatan itu benar, dan saya hanya bertanya kepada Tuhan dan sepertinya kuat dalam hati saya dia akan menerima akibatnya dari Tuhan.
Dan benar, ternyata dia bukan hanya menerima akibatnya dari Tuhan secara dia ketahuan kelainannya, penyalahgunaannya, dan penyalahan suntiknya. Sehingga saya dalam kesempatan kali ini tidak menjadi hakim untuk Coki Pardede. Dan saya tahu dalam perjalanan hidup selama dia masih hidup, Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Oleh karena itu, karena ini viral dan bukan saya yang membahasnya saja, maka pendapat saya sebagai orang Kristen adalah tentu yang dia lakukan selama ini menurut saya itu adalah pelajaran yang Tuhan beri bagi dia, bahwa sesungguhnya dia tidak perlu sesumbar, tidak perlu membahas hal-hal yang tidak penting seperti ini, apalagi dalam dunia kekristenan. Sebab ada banyak hujatan-hujatannya, perkataan-perkataannya dia menyandingkan dengan hal-hal yang tidak pantas. Nah, oleh karena itu kita sudah tahu latar belakangnya, baik itu di podcastnya Deddy Corbuzier dan lain hal sebagainya, bahwa beliau sesungguhnya deeper di dalam hatinya ada problem, sehingga melampiaskannya kepada pemakaiannya dan lain hal sebagainya. Saya sangat prihatin karena saya tahu problemnya. Saya pernah bekerja di Badan Narkotika juga pembinanya, maka saya mengerti bahwa orang-orang seperti itu perlu ditolong. Maka bagi kamu sekalian sebagai pesan bahwa kalau kamu terjerat narkoba, kamu ada dalam persoalan narkoba, BNN rehabilitasi itu gratis. Datang tempat-tempat terdekat di kotamu, itu gratis, free. Kamu akan mengalami pemulihan sebagai bentuk cinta kasih negara kepada kamu. Pakai itu dengan baik. Nah, bagi kamu sekalian, orang-orang percaya, jangan meniru Coki Pardede dalam, ya mau gaya-gayaan, sok-sokan, karena inilah panggungnya, gak perlu. Jadilah dirimu sendiri. Tetap pada agamamu. Tretan Muslim, dia konsisten bahwa dia memang Muslim. Dia memang orang Islam. Dan dia mempertahankan itu semua. Tidak usah seperti Coki Pardede sebagai contoh yang salah bagi kita semua. Untuk Bung Coki tetap semangat, horas, dan jangan patah semangat. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kamu melalui pastor Pati Nasarani, biar dia boleh dibentuk dan dia bertobat kepada Tuhan. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.